Makanya harus sabar. Terus Allah berikan sesuatu tanda di diri orang-orang sabar ini. Menba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan nanti kaum musabirin ini waktu malaikat Zabaniyah mau menghisab, rajin sholawat, sudah orangnya wara, zuhud, segala macam. Orang gak ngerti terus, ini orang ini apa sih gak ngerti. Tapi ibadahnya sendiri. Tapi benar-benar orang ini ngerjakan sholatnya, sholawatan, baca maulid, baca ratib, baca zikir, segala macam apa amal-amalun saleh. Begitu itu nanti di akhirat ketemu hisab, malaikat Zabaniyah mau masukkan dia orang sabar, si sabar ini ke neraka. Allah langsung yang menyelamatkan orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah di pagi hari ini, di hari Kamis ini masih memberikan kita rezeki untuk berkumpul dalam rangka menggugurkan kewajiban untuk thalabul ilmin di majlis Nurul Iman Al-Falah. Mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan keberkahannya, maghfirah, hidayahnya, amin, Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati Ustazah Nining, mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Acang, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak, Allah sedafiahkan badan, Allah panjangkan umur, dan Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah Majlis Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan ditambah ilmu manfaat, berkah dunia akhirat, disedafiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar dan istiqomah. Jadi salat yang dikerjakan setiap hamba Allah, ya kita manusia, ini 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus itu suami Jumat berjamaah di masjid. Salat subuh ini berarti kita melaksanakan yang Allah perintahkan, yang dihukumi salat 5 waktu hukumnya fardu. Kalau ditinggal nanti mendapatkan hukuman 500 tahun pahala nggak diterima. Kalau nggak mengerjakan satu salat subuh, terus zuhur, asar, maghrib, isya. Dan pahala Allah berikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Pahala Allah berikan Anda mengerjakan sholat subuh, dapat pahala 500 tahun pahalanya mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti berapa ratus itu pahala sehari. Terus membaca Al-Quran, qiraah Al-Quran.
Salah satu daripada kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukmin, terutama mukminah, ya, itu sekali seumur hidup wajib membaca Al-Quran. Itu fadilah sunnah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah wajibkan sekali seumur hidup, berkahnya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi luar biasa. Terus melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ini orang sabar ini luar biasa. Sholat nggak pernah ditinggal. Kayaknya biasa-biasa ngerjain sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi luar biasa. Segala yang diperbuat manusia itu maf'ul. Nggak ada manusia mempunyai apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain manusia. Semua yang menggerakkan fa'ilnya Allah. Yang gerakkan kita Allah. Jadi sholat berarti suatu pekerjaan. Ya. Jadi bukan berarti sholat nggak bisa ditinggal. Terus berarti sholat ini makhluk seperti kita. Bukan. Jadi Allah menentukan subuh itu untuk kita mengerjakan sholat. Dan terus zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau ditinggal berarti terlepas dari mukmin. Ya, orang itu berarti nggak beriman kepada Allah. Karena itu rukun Islam. Sholat. Nabi SAW Rasulullah dikatakan Mama Bakri. Ya, Mama Bakri ini tuh bagus. Ahmad Bakri Mama Sempur, Purwakarta, Pleret. Ya, daripada santri-santrinya di sana. Teman Habib namanya Ustadz Humaid. Ustadz Humaid itu orang Serang, Pasiran Lu, Bekasi. Apa dikatakan? Jadi Rasulullah Sayyidil Mutawaddi'in. Nabi Muhammad itu pemimpin orang-orang rajin ibadah, rajin sholat. Jadi paling sabar kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi orang dia menjadi orang yang dekat dengan Allah ini dengan dia akan musolah, mendirikan sholat. Nah, kalau perempuan paling ya lebih lemah daripada laki-laki, kuatnya tuh kalau ibadah. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Laki-laki itu ngunggulin ya daripada para perempuan. Nggak bakal kuat kalau ngikutin apa laki-laki yang soleh udah ngikutin makmum, apalagi suami. Ini sholat ini termasuk yang akan menjadikan seorang perempuan itu memiliki kesabaran. Ya, kalau orang nggak sabar pasti sholatnya nggak benar, pasti nggak benar. Ya. Bukan berarti nggak benar itu nggak diterima ya, nggak benar itu kurang. Apa kurang sunnahnya, apa kurang khusuknya, apa kurang tertibnya ya. Gunanya kurang tartilnya, misal baca kulhu terus ulang-ulang. Ma'awidzatain, yasinan apa segala macam tapi enggak pernah baca Quran. Nauzubillah min dzalik. Ya walaupun enggak apa-apa tapi jangan. Karena fadilatus sunnah ini al-azimah, sesuatu yang menguatkan diri. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini kan sebentar lagi bulan Isra Mi'raj Rajab. Syahrullah, bulan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini kok berhubungan sama Rajab? Karena as-sabirah, perempuan yang sabar ini dia akan mendekati sifat-sifat Khalik Allah, akan mendekati sifat-sifat Allah. Bayangkan al-adlu Allah yang maha adil, ar-Rahman Allah yang maha menyayangi ya, yang maha memberikan kecintaan, al-Wadud terus Allah yang memberikan cinta. Ya, sakinah mawaddah ya. Itu dari al-Wadud, Allah maha memberikan cinta, warahmah terus Allah berikan itu kasih sayang. Jadi begitu mata seorang itu ya, mata ini melihat. Araf tuh kalau melihat berarti mata. Ma'rifat, orang yang mendapatkan darajah di sisi Allah ini minas sabirin, yang dikatakan beserta Allah.
waktu dia mengerjakan sholat. Waktu mengerjakan sholat. Jadi waktu sholat ini orang bertemu dengan Tuhannya. Walaupun maf'ul, bukan yang menggerakkan ya, yang fa'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tadi Allah wujud, qidam, baqa, ya Allah ada, wajib mengatakan Allah ada. Kalau menyatakan Allah enggak ada, kafir. Jangankan Allah, Quran sehuruf diambil, enggak ngakui eta huruf, kafir. Na'udzubillah min dzalik. Terus istiqamah, ya, ibadah itu salat fardu. Kok istiqamah, Habib? Kan enggak bisa ditinggal, memang terus-terusan dikerjakan. Nah, di sana tumakninahnya itu supaya bisa ngikuti yang dikatakan Mama Bakri tadi. Begitu Rasulullah dikatakan Sayyidil Mutawadhi'in, bagaimana kita makmum seperti sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Allah Musa heran. Nabi-nabi dan rasul-rasul Allah heran. Karena keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedekatan Rasulullah dengan Allah di antara nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Ya, ini apa? Alamul ma'rifah ya. Jadi mereka nabi-nabi dan rasul ini mempunyai darajah itu, mukjizat. Mempunyai mukjizat, kalau kita nggak bisa, nggak ngerti ya. Itu dikatakan nabi-nabi dan rasul-rasul Allah itu ibarat hujannya, hujan di seluruh alam ini. Setiap tetes air hujan itu Allah berikan jatah mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Dan seluruh hujan itu mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau dia rajin ibadah pasti akan menjadi orang yang sabar. Ya pasti sabar, soalnya kan harus bersegera bangun pagi-pagi ya. Begitu sholat subuh langsung perempuan itu pagi masak-masak apa segala macam, langsung zuhur sholat lagi, harus awal waktu, nggak bisa ntar apa segala macam, ada kerjaan apa, misal orang yang sabar ya, bukan orang biasa-biasa. Terus datang lagi asar, begitu azan langsung saut-sautan sama azan ya. Karena ngebalas azan itu ada pahalanya. Terus maghrib, nunggu waktu lagi langsung sholat maghrib segala macam, kan aku udah sabar. Nah, terus dia akan mendapatkan istiqomah. Ya, istiqomah ini apa? Istiqomah itu orang merasakan ketenangan, tumakninahnya dalam sholat. Karena terus-terusan dilatih terus, begitu azan, sholat. Nah, apa yang bisa menguzurkan, yang bisa membuat itu gugur waktu-waktu pas waktu no, misal ada kerjaan yang repot terus campur badan nih lemes, boleh. Tapi kalau cuman repot badan kuat, jangan. Sebaliknya no, badan kuat kerjaan nggak begitu repot, ya jangan. Kecuali memang kerjaan itu harus selesai, misal suami kudu makan, ya udah kelarkan dulu itu masakan. Tapi syarat badan sama itu apa, kerjaannya itu harus benar-benar repot. Kalau enggak jangan, karena enggak uzur. Itu nanti dihukumi alladzina hum an sholatihim sahun. Dia kenapa itu mendapatkan kerugian? Ya, karena fawailul musallin. Karena apa dia mendapatkan azab? Alladzina hum, mereka orang-orang yang sholat itu di sana diartikan ngulur-ngulur waktu. Ya. Na'udzubillah. Kalau uzur nggak apa-apa. Terus ini ada sesuatu di diri orang-orang minas sabirin ini. Orangnya pasti waro. Orangnya pasti nggak pernah sombong, ujub, riya, hasad, jauh, waro. Orangnya pasti rendah hati, tawadhu. Terus zuhud, nggak pernah ngelihat seneng rakus, toma, nggak. Pasti zuhud, dia nggak senang dunia, nggak senang kehidupan bergelimang harta. Pengen menjadi itu Ratu Elizabeth lah segala macam, ya dia nggak kepengen, ya. Karena memang Allah sudah berikan segala-galanya, bayangkan, kepada perempuan yang sabar. Tetapi kalau misal
sabar terus suami nikah lagi loh, jangan, nggak boleh ya, karena sakinah mawaddah warahmah itu pengkhianat itu. Kalau seorang laki-laki ya meninggalkan istrinya bima sabab, tanpa sabab, dia mengkhianati Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga para perempuan ya, harus ada sabab-sabab. Kalau mau nikah itu ada sabab. Si perempuan itu gak sabaran, nah itu boleh, makanya harus sabar. Terus Allah berikan sesuatu tanda di diri orang-orang sabar ini. Menba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan nanti kaum musabirin ini waktu malaikat Zabaniyah mau menghisab, rajin sholawat, sudah orangnya wara, zuhud, segala macam. Orang gak ngerti terus, ini orang ini apa sih gak ngerti. Tapi ibadahnya sendiri. Tapi benar-benar orang ini ngerjakan sholatnya, sholawatan, baca maulid, baca ratib, baca zikir, segala macam apa amal-amalun saleh. Begitu itu nanti di akhirat ketemu hisab, malaikat Zabaniyah mau masukkan dia orang sabar, si sabar ini ke neraka. Allah langsung yang menyelamatkan orang itu. Ya, itu karena apa? Karena istiqomah dalam ketumakninahan mengerjakan sholat 5 waktu. Gak pernah berani, takut meninggalkan sholat. Ya, takut ninggalin sholat. Dia punya rasa khauf, rasa takut kepada Allah, dan ta'ah dan taat karena dikerjakan sholat. Langsung Allah ambil itu, Allah langsung yang menyelamatkan. Dan min ba'dul ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan itu Allah beri tanda, ana minanar, aku dari neraka, nggak dihisab. Karena apa? Karena itu yang dikatakan fadilah daripada orang mendapatkan hasil karena sabar. Orang sabar, orang soleh itu bisa memadamkan api neraka. Apalagi orang sabar. Orang sabar ini orang yang berdekatan dengan Allah, ahli ibadah, orang tawadu. At-tawadu minal ma'rifah dikatakan. Sebab orang ini rendah hati di hadapan Allah, selalu sujud, sholat sunnah terus, setiap malam tahajud terus. Kenapa? Karena ma'rifat. At-tawadu minal ma'rifah. Orang itu ngerti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang ini dikatakan minal mutawadhi'in, orang yang tawadu, sholat terus, rajin sholat, sunnah terus dikerjakan. Ya, sholat tahajud terus duha dikerjakan, terusan dikangenin surga, banyak kebaikan ya, karena yang dikatakan orang ma'rifat. Salat itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang salat itu di saat hamba bertemu Allah. Ya, begitu. Terus ini kemuliaan orang sabar. Orang soleh ada cahaya. Yang cahaya itu enggak mempan api neraka, bahkan bisa padam api neraka. Itu orang soleh, apalagi orang minas sabirin. Udah soleh ini dia orang rajin sembahyang. Ya, karena kalau orang soleh dipulangkan ke kita nih, zaman sekarang ini zaman aneh. Ya, jadi orang soleh ini orang yang rajin sholat, ngadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ini sudah dia soleh, istiqomah. Ya, tambah ini spesial sholatnya orang ini. Orang ini spesial sholatnya. Imam Ghazali mengatakan itu cahaya setiap tetes air wudhu orang-orang itu, ya, itu menjadi terang wajah mereka, terlihat, kita ngelihat mereka itu bercahaya wajahnya di belakang aulia-aulianya Allah di akhirat nanti di mahsyar. Karena soleh, ya, perempuan solehah itu luar biasa. Terus mendapatkan kemuliaan, ya. Orang yang mengerjakan sholat terus-terusan, terus istiqomah, menambahkan kekhusyuan, ini yang dikatakan huwa minas sabirin. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sholat 5 waktu rawatib terus semua ya, terus bangun malam segala macam, sehari sholat 1000 kali misal ya, semua ada tuh komplit ya, sholat sunahnya, sholat tahajud, sholat duhanya segala macam, mutlaknya segala macam ya. Udah belum Ramadan tambah 21 ya, cuma tambah 21, 1021 misal ya, namanya waliyah, perempuan waliyah atau seorang laki-laki wali begitu. Ada lebih lagi, satu lagi orang dia sholat 1001 kali sholat misal, Allah lebih-lebihkan yang lebih dalam istiqamah, dalam beribadah. Huwa minas sabirin, dikatakan innallaha ma'as sabirin, Allah beserta mereka orang-orang yang sabar. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah itu, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris itu benar-benar dia kagum sama ayat wal asri. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bis sabr. Itu diperkecualikan Allah. Gak bakal melihat neraka. Kenapa? Karena selalu mengerjakan sholat dan lebih dalam kehusuan untuk dalam mengerjakan sholat. Allah haramkan susah di dunia, bayangkan. Nah, kenapa? Karena apa? Karena hati. Dia zuhud di wara. Nggak tahu maunya apa, nggak ngerti. Begitu mau mati orang ini, orang yang soleh, Hujatul Islam Abu Hamid mengatakan Allah hibur, bayangkan. Dikasih lihat waktu nazaknu, dikasih lihat ini nanti anak-anakmu semua udah pada senang. Nanti dikasih pikiran-pikiran begitu Abdul Saleh. Yang dia itu minas sabirin, orang yang mendapatkan derajah di sisi Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Rasulullah Sayyidil Mutawaddi'in, Nabi pemimpin orang-orang rajin ibadah. Luar biasa Rasulullah. Nabi Muhammad SAW itu sebab semua manusia gak masuk neraka semuanya. Kalau gak ada Nabi Muhammad gak diampuni Nabi Allah Adam. Makan buah khuldi masuk kebun Rasul, kebun Allah, itu dimakan buah khuldi sehingga Allah murka kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Karena terus Allah pertimbang-timbangkan. Kenapa? Karena satu makhluk ini An-Nur, ketika itu Rasulullah berbentuk cahaya, sehingga Allah berikan berikan Adam itu untuk berubah, ditaruhlah di tempat ini nih, di dunia ini. Jadi Nabi SAW ini ketika Rasulullah lahir ya, ketika Nabi dikandung Sayyidah Aminah selama radhiyallahu anha selama 9 bulan kandungan. Kan terus orang lahir kan 9 bulan semua kandungan. Itu tahun berapa Rasulullah awal Hijriyah? Itu 9 bulan dikandung Rasulullah. Terus Sayyidina Hasan, Rasulullah punya anak Sayyidah Fatimah, Fatimah punya anak Sayyidina Hasan. Itu Hasan ibn Ali ya, ibn Abi Thalib walad Fatimah Azhara binti Rasul SAW itu sama, tapi tetap lain setahun dua. Setahun itu satu umur kandungan 9 bulan. Jadi 9 bulan dikandung lahir Hasan, setengah kandungan 4 bulan setengah wulid al-Husain, lahir Sayyidina Husain. Itu Sayyidah Fatimah karena nggak haid. Ayo, ini perempuan ada, perempuan nggak haid ya, berarti nggak ninggalin sholat. Itu putri Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu dikandung Rasulullah ya talaklah keluar cahaya, wa amtala'atis samawati anwara, dikatakan. Itu ketika Rasulullah lahir, wasjadat kursiyu haibatan wa waqara, dikatakan arsy Allah guncang. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum orang-orang yang dikatakan huwa minas shalihin, orang-orang yang soleh, dan orang-orang soleh itu memang di hatinya hidup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat terus. Allahumma sholli wa sallim kamilatan ya wa salaman taman, shalawat shalawat nariyah segala macam. Waduh. Terus apa mungkin orang sabar ke neraka kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram ya. Jadi orang semakin dia ini tinggi derajatnya, lebih hati-hati, lebih berat beban ya.
Berarti ilal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr di sana. Orang itu dia jujur ya. Sedik jujur. Allah berikan orang ini suatu kedudukan ia seorang yang beriman kepada Allah. Ya, karena menerima apa yang Allah perintahkan, mukmin ilal ladzina amanu wa amilu sholihat, terus dia salat apa segala macam, wa tawassaw bil haq, dan ini perintah Allah, disuruh kita ini yang ngerti bahwasanya ibadah untuk nyembah Allah, untuk mengerjakan yang Allah perintahkan kepada kita hamba, dan kita harus jujur, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Terus atau kita juga sampai itu ke tempat-tempat itu. Kenapa? Karena di saat orang itu melihat bagaimana akhirat itu nanti, ya, Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i itu setiap duduk di mana majelis, seorang alim menceritakan Rasulullah, Imam Syafi'i nggak kuat, pingsan Imam Syafi'i. Itu saking Imam Syafi'i begitu alim luar biasa Imam Syafi'i. Karena apa? Karena di hatinya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, ahlus sunnah wal jamaah dikatakan. Terus kaukab jauh, bintang-bintang lah, darajah orang yang mempunyai sifat sabar ini susah. Seperti bintang-bintang di langit, saking tingginya ya, darajatul ula dikatakan, termasuk ulama-ulama Al-Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Luar biasa. Kenapa? Karena kita ini ya akan melihat orang-orang sebelum kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kalau nggak dilihat sama orang tuanya berarti durhaka. Orang kalau nggak dilihat Allah Subhanahu wa taala berarti bukan orang yang ada ruhul jihad. Nggak ada kemauan untuk dia beribadah. Nggak ada jihadun nafas. Nggak mau ia ini memerangi hawa nafsu dalam dia mengerjakan salat. Paling bahaya. Paling bahaya ninggalin salat. Nggak akan diampuni ya dosa orang ninggalkan salat. Lah mau diampuni apa? Dia udah keluar dari agama Islam. Na'udzubillah, diampuni apanya? Sekali ninggalin sholat, 2 kali ninggalin sholat, terus-terusan ninggalin sholat, sekali ninggalin sholat, gak akan diampuni, nanti dihisab. Lah begitu dihisab itu yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus bagaimana kita tuh? Bagaimana sholawat kita, ibadah sunnah kita, rawatibnya kita, ba'diyah, qobliyah, sholatnya itu nanti nahan Allah berikan ampunan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati, Rasulullah mengatakan di sana menghidupkan sunnah Rasulullah ini ya kita menghadirkan kanjeng Nabi Muhammad, membaca risalah hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita ngerti bagaimana tata cara sholat ya Nabi SAW yang ngajarin. Kita ngerti bagaimana tumakninah dalam sholat ya Rasulullah yang mengajarkan. Terus begitu itu Nabi mengatakan akan mendapatkan kecintaan Rasulullah karena menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena apa sunnah Nabi itu? Kita ngerti hadis Nabi Muhammad ya, mendapatkan kecintaan Nabi. Dan siapa orang Nabi mengatakan mendapatkan kecintaan Rasulullah akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Karena ma'i fil jannah. Jadi kalau orang kepengen ke surga, banyak sholawat, bayangin Rasulullah, hayalkan Rasulullah, cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memang menyuruh Rasul, disifatkan Nabi SAW ini sebagai mursalin, sebagai utusan, sebagai Rasul ya kepada kita umat yang mengikuti segala apa yang kita jalan dalam hidup, mau kita bagaimana susahnya, mau kita bagaimana diuji Allah, tetap harus mengikrarkan bahwa Rasulullah utusan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Jadi kalau kita ini memang
mengaku kita nggak ada urusan apa, kita nggak punya salah dan dosa apa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab ya, fattabi'uni, disuruh Rasulullah mengatakan karena apa? Karena kita mengingat, kita melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya, yuhibbukumullah, terus Allah berikan itu keridhaan ya, kecintaan itu keridhaan. Allah beri jalan-jalan, Allah berikan keselamatan, Allah berikan itu kesabaran. Karena segala sesuatu apa yang dijalani kita manusia ini, kita butuh ampunan. Terus Allah katakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Berarti kita ini punya sesuatu di diri. Apa yang kita punya itu khata' wa nisyan. Kita punya kesalahan dan dosa. Lah karena apa terus Allah ampuni? Karena sholat yang kita kerjakan itu terus istiqomah dikerjakan. Insya Allah karena kita ngerjakan sholat terus, Allah akan kumpulkan kita dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang sabar. Ya karena apa? Karena orang sabar ini yang akan mendapatkan sesuatu, yang akan mendapatkan keberhasilan, yang akan mendapatkan istiqamah, yang dikatakan khairu min alfi karamah. Ya, mukjizat Nabi, karamatul auliya, karamah-karamahnya wali-walinya Allah itu 1 banding istiqamah 1000 karamah itu. Dari apa itu? Karena orang itu istiqamah dalam apa? Mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan dan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita mendapatkan akhir ya husnul khatimah, mendapatkan jannah surga. Nah, ini kalau udah orang hidup, nanti orang ini bagaimana ke depan, nggak pernah ke belakang soalnya. Orang kalau hidup ini nanti akhirnya mati. Orang kalau hidup ngelihat ke depan. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Tosni orangnya nggak ngelihat. Tapi Habib Umar ngerti apa yang di belakang dia Tapi nggak ngelihat dia. Itu wali-wali. Nah, wali-wali itu 1000 karamah wali-wali itu dibanding 1 istiqomahnya. Kita hamba Allah yang apa? Yang khusyuk, yang mendapatkan magam derajat istiqomah dalam segala urusan ibadah ataupun yang wajib atau yang sunnah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.